Selamat pagi, selamat datang yang baru pertama datang. Ya, khususnya bagi sahabat saya, Bro Roger, selamat datang. Selamat bergabung di komunitas atau gereja Tuhan di tempat ini ya. Mungkin ada lagi yang saya belum, selamat datang juga Bapak dan juga anak-anaknya. Ya. Oke, hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan tentang roh kebenaran. Kita tahu bahwa kita hari ini, kalau setiap kita yang benar-benar percaya kepada Kristus dan lahir baru, kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Amin. Dan kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, hari ini kita mau memperlengkapi kita dengan roh kebenaran itu yang menyertai kita. Namun sebelumnya kita tahu bahwa sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia diciptakan, bahwa roh jahat itu sudah ada di dunia ini. Dia sudah dilemparkan ke alam atau ke dunia angkasa. Ya. Tentu bukan di planet-planet lain, karena di planet-planet lain itu tidak ada penghuninya. Yang ada penghuninya itu ya di planet bumi. Oleh karena itu roh jahat itu sudah ada di dunia ini sebelum manusia diciptakan. Jadi ketika manusia diciptakan, maka roh jahat itu berusaha untuk menjatuhkan manusia, berusaha untuk memperbudak manusia. Dan dia berhasil menjatuhkan manusia Adam, sehingga semua keturunan Adam di bawah kuasa si jahat. Oleh karena itu Yesus datang pun, dia berusaha untuk menjatuhkan lagi Yesus yang dalam rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Namun ketika dia mencoba Yesus, ingin menguasai dan menjatuhkan Yesus, dia kalah. Oleh karena itu, ketika kita menjadi milik Kristus, Yesus tidak mau kita kalah oleh si jahat. Nah, bagaimana caranya ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi murid Yesus, menjadi hamba kebenaran, kita tidak boleh dikalahkan. Ada caranya. Yaitu dia harus memberikan kepada kita roh kebenaran itu. Supaya menyertai kita sebagai hamba-hamba kebenaran. Jadi kita dilengkapi, kita mendapat jaminan hidup dengan roh kebenaran. Ada amin? Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kita bacakan atau saya bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 17 sampai 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oleh karena itu, hari ini kita diberikan roh kebenaran. Ya, dikatakan bahwa dunia tidak mengenal Dia, dunia tidak menerima Dia, sebab memang dunia tidak tahu tentang Dia. Namun dikatakan bahwa kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Nah, ini luar biasanya bahwa ketika kita diberikan roh kebenaran, roh itu menyatu dengan kita. Ia bergaul dengan kita. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang biasa, yang sudah mengerti bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus di setiap hari kita, mungkin dapat bisa merasakan bahwa Dia memang benar-benar ada. Tapi hari ini kalau saudara belum terbiasa, kita harus membiasakan diri dan kita mau belajar bagaimana hidup bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Supaya apa? Kita berjalan bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu hari ini saudara, ketika Ia datang, yang pertama Ia menginsapkan dunia, ya,
akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dikatakan di ayat 9, Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa orang-orang mendengarkan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka tidak mau percaya. Dan itu menjadi dosa bagi mereka. Dosa tidak percaya kepada firman Tuhan. Dosa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dosa yang terbesar adalah dosa yang tidak mau percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu roh kebenaran itu datang untuk menginsyafkan orang-orang yang belum percaya, masih terbuka supaya mereka harus percaya dan mau percaya. Tapi kalau tidak itu pilihan. Jadi itulah fungsi dari Roh Kudus ketika dia datang untuk menginsyafkan dunia akan dosa. Yang kedua, dia akan menginsyafkan orang-orang Kristen yang hidupnya adalah hidup keagamaan. Lahir sebagai orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, Roh Kudus mau menginsyafkan kita bahwa kehidupan bukan kehidupan keagamaan yang kita alami, tapi kehidupan di dalam Kristus yang benar-benar percaya. Sehingga sebagai seorang Kristen, mulai dari kanak-kanak, remaja, muda, kita benar-benar bisa menangkap bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Sehingga kita tidak digoyangkan, tidak mudah digoyangkan oleh berbagai macam godaan-godaan dunia. Sehingga kita bisa melepaskan atau meninggalkan Yesus. Membuang Yesus di dalam hidup kita. Nah, inilah prinsipnya bahwa yang pertama dia menginsafkan dunia supaya kita benar-benar percaya sebagai orang Kristen akan dosa itu ketika kita tidak mau percaya itu, saudara. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua bukan tanggung jawab gembala saja. Sebagai orang tua bertanggung jawab kepada iman anak itu. Supaya dari sejak kecil, sejak dini, anak itu diperkenalkan kepada Kristus. Supaya dalam proses perjalanan nanti, dia tidak akan goyah. Karena memang sekarang, iman orang percaya sedang digoyahkan. Tentang berbagai macam isu tentang ketuhanan Yesus sendiri. Bahwa Yesus itu manusia, dia bukan Tuhan. Dia itu manusia yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, isu-isu seperti ini kita harus sanggah, kita harus berhadapan dengannya dengan bagaimana mempersiapkan iman kita dengan benar. Sebagai seorang percaya, mulai dari anak-anak kita sehingga mereka remaja dan muda, mereka bisa benar-benar mempunyai satu keyakinan di dalam Tuhan bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak gampang melepaskan iman mereka terhadap Kristus. Yang kedua, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menginsyafkan dunia akan kebenaran. Ayat 10-nya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenarannya di sini menginsyafkan kita bahwa Yesus sudah pergi kepada Bapa. Karena dia sudah menyelesaikan segala sesuatu tentang keselamatan itu. Dia sudah menyediakan keselamatan itu bagi semua orang, termasuk kita. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan itu, bahwa ia tidak perlu lagi memikirkan tentang keselamatan itu. Jadi ketika kita sudah percaya, dilahirkan baru di dalam Kristus, kita memiliki iman bahwa kita sudah menerima keselamatan. Dan Yesus sudah pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan rumah bagi kita. Ini kebenarannya. Sehingga ketika kita hidup dan menjadi saksi di dalam Kristus, kita itu sangat enjoy menjadi saksi. Karena bagaimana orang mau bersaksi ketika dia tidak yakin bahwa dia benar-benar sudah diselamatkan. Ini kebenarannya. Jadi kebenarannya bahwa Yesus sudah pergi menyediakan tempat bagi kita. Ada orang-orang yang berusaha. Hari ini di luar Kristus mereka berusaha dengan perbuatan, dengan kerja keras mereka. Beramal dan sebagainya. Untuk mencapai keselamatan. Jadi mereka juga belum pasti di dalam iman mereka apakah mereka selamat atau tidak. Tapi kita di dalam Tuhan, Yesus sudah menjamin
Bahwa ketika kita percaya, yakin dengan sungguh, dilahirkan baru, kita sudah memiliki keselamatan. Bahkan kita sudah memiliki rumah di sorga. Karena Yesus sudah pergi ke tempat Bapaknya dan menyediakan tempat bagi kita. Jadi ini kebenarannya, kita harus pegang teguh, supaya kita berjalan menjadi saksi itu tidaklah berat, tapi sangat mudah. Karena apa? Karena kita pertama sudah meyakini bahwa diri kita aman. Diri kita sudah diselamatkan. Sehingga kita bersaksi tentang bagaimana kita diselamatkan. Yang ketiga, akan penghakiman. Ayat 11-nya dikatakan bahwa akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, iblis memang menguasai dunia. Tapi harus dicatat bahwa dunia ini tempat penghukuman sementara buat iblis. Jadi iblis sudah dihukum. Sangat bodohnya kita kalau kita percaya kepada orang yang sudah dihukum. Dan bukan saja dia dihukum, tapi dia sudah kalah. Tapi kita harus tahu bahwa walaupun dia tahu dia kalah, tapi dia tidak pernah mengalah. Sifat iblis, dia tahu dia kalah, tapi dia tidak pernah mengalah. Oleh karena itu Petrus katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan mengitari kita, mengelilingi kita, dan siap menerkam orang-orang yang tidak siaga. Orang-orang yang tidak siap dengan imannya. Sehingga dia berusaha menerkam. Kalau bahasa menerkam berarti dia menghabisi kita. Oleh karena itu dia akan menghabisi orang-orang yang tidak punya iman sungguh-sungguh. Orang-orang Kristen yang karena Kristen lahiriah. Tapi bagi Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, ada jaminan. Iblis boleh berusaha untuk menyerang kita. Tapi dia tidak bisa menyentuh kita. Ini kebenarannya. Karena dia sudah kalah. Dan kita sebagai jaminan diberikan roh kebenaran untuk mendampingi kita kepada perjalanan iman kita. Yang berikutnya, roh kebenaran itu memberikan kita kuasa. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus, roh kebenaran itu datang, dia akan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk berani bersaksi kepada orang lain tentang Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi diberikan kuasa. Petrus yang adalah seorang penakut, ketika Roh Kudus itu turun kepada mereka semua, dicurahkan kepada mereka semua ketika mereka ada di loteng Yerusalem, Petrus yang tidak pernah berani untuk berkata-kata memberitakan Injil, dia serempak keluar dan berbicara. Dia berkhotbah kepada semua orang yang datang untuk merayakan Hari Raya Roti waktu itu. Karena bertepatan Roh Kudus itu dicurahkan pada Hari Raya Roti. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika dia keluar dan dia berbicara dengan kuasa, dengan keberanian. Jadi sebelumnya mereka tidak memiliki power untuk mendatangkan jiwa. Mereka tidak memiliki kuasa untuk berkata-kata. Dan dengan berkata-kata itu penuh dengan kuasa sehingga orang lain itu datang. Jadi mereka itu hanya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, hanya karena sosok Yesus saja orang lain itu bisa datang sebagai murid Yesus. Tapi murid-murid tidak sanggup juga membawa orang lain. Nah ini ketika Roh Kudus itu turun, mereka semua dipenuhi dengan kuasa. Ya, dalam pengertian mereka diberikan keberanian untuk berkata-kata tentang siapa Kristus itu. Dan yang terjadi pada mulanya itu 3.000 orang bertobat. Karena Petrus penuh dengan kuasa dan berbicara kepada orang banyak pada saat itu. Kurang lebih 3.000 orang. Dan hari ini Yesus katakan apabila kamu percaya, kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan dengan murid-murid. Karena itu roh kebenaran menjamin kita. Murid-murid mungkin pernah berbicara kepada 3.000 orang, kepada 4.000 orang, kepada 5.000 orang. Tapi hari ini, saudara boleh lihat di media-media sosial dari ratusan tahun di belakang kita, setiap kali penginjil itu berkhotbah, ada KKR kebangunan rohani besar-besaran, yang datang bukan 3.000, bukan 5.000, tetapi ratusan ribu bahkan jutaan orang. Di Afrika bisa 1 juta lebih orang. Inilah penggenapan nubuatan apabila kita percaya bahwa ketika kita berbicara bukan hanya 3.000 orang, tapi banyak orang berbicara. Banyak orang akan percaya. Inilah kuasa yang diberikan kepada kita, otoritas yang diberikan kepada kita. Ya kita ada di zaman yang tidak baik.
Oleh karena itu kita ada di tengah-tengah dunia yang kacau, ada peperangan, ada bencana alam, ada juga wabah penyakit kita baru melewati 3 tahun kurang lebih. Tapi inilah kesempatan, Yesus katakan bahwa inilah kesempatan kita bagi kita untuk menjadi saksi. Jadi kita dihadapkan dengan semua situasi dunia akhir-akhir ini, dengan segala macam fenomena yang terjadi. Inilah Yesus katakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 13, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi inilah cara Tuhan menempatkan kita. Aku akan menempatkan kamu di tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, dalam konteks ini maksudnya begini Bapak Ibu. Tidak semua orang akan mengalami mati martir karena Kristus. Dari 1 juta orang mungkin 1, atau 2 juta orang mungkin 1. Jadi nggak perlu takut kalau Tuhan belum menentukan untuk kita untuk mati karena Kristus. Jangan takut karena kalau berhadapan dengan masalah karena nama Yesus, kita takut karena takut dibunuh. Tidak semua orang dihadirkan Yesus, mengikut Yesus untuk mati karena Kristus. Hanya orang-orang pilihan. Murid-murid, misalnya sampai hari ini mereka mati, ada orang-orang yang mungkin ke daerah-daerah mereka meninggal karena nama Yesus. Itu orang-orang tertentu. Jadi kita tidak perlu takut dengan ancaman. Karena memang ini saatnya. Ada segala macam hal yang terjadi. Bahkan kita akan dipenjara. Kita akan dihadapkan tokoh-tokoh agama. Kita akan di hadapan pemerintah-pemerintah. Kita ditangkap dan dipenjara. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Ada amin? Yang berikutnya, roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu ketika roh kebenaran ini datang, dia akan memberikan kepada kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran ini apa nanti kita belajar. Jadi yang pertama dia memimpin kita. Kalau dia memimpin kita, berarti dia berjalan. Bukan saja bersama-sama dengan kita, bukan saja di depan kita, bukan saja di samping kita, tetapi dikatakan bahwa dia akan berjalan setapak demi setapak dengan kita. Mengapa? Karena waktu Yesus belum naik ke sorga, dia katakan, akulah gembala. Aku di depan, dombaku di belakang. Tetapi ketika dia sudah menyelesaikan karya keselamatan yang naik ke sorga, Roh Kudus itu datang. Dan Roh Kudus itu tidak juga di depan, tidak juga di samping, tapi dia berjalan setapak demi setapak dengan kita. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita. Kita tidak perlu dalam situasi tertentu, kita tidak perlu mencari tempat untuk kita berdoa. Kita perlu berkomunikasi di dalam roh. Karena roh kudus itu adalah roh. Kita perlu berkomunikasi, roh kita berkomunikasi. Jiwa dan roh kita perlu berkomunikasi. Hanya serentak kita berkomunikasi karena dia ada di dalam kita. Tinggal kita bagaimana membangun relationship dengan roh kudus itu sendiri. Membangkitkan roh kudus itu bergerak di dalam hidup kita. Saudara lihat ketika murid-murid itu menghadapi badai. Mereka ada di Danau Galilea, lalu mereka menghadapi badai. Mereka sudah hampir tenggelam. Dan yang terjadi apalah mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah terkadang kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Tapi terkadang kita lupa bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak membangun komunikasi dengan dia. Belajar membangun komunikasi dengan dia. Oleh karena itu kita belajar membangun komunikasi dengan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu bahwa dia selalu ingin menyertai kita dan ingin menolong kita. Pendeta Daniel Alexander, beliau hari ini masih terus melayani di berbagai daerah, baik di Papua ya, maupun di tempat-tempat lainnya. Beliau pernah bersaksi di tahun 1982 sampai 1883.
Waktu itu beliau ke China ya. Nah, Roh Kudus suruh beliau ke sana, dan ketika beliau ke sana, dalam pemikiran beliau beliau akan sampai ke sana, beliau akan banyak mengajar, banyak memberikan sharing firman Tuhan. Tapi ketika sampai di sana, situasinya berbeda. Karena pada masa-masa itu sangat ketat sekali gereja Tuhan di sana untuk berkembang. Jadi caranya Tuhan mengumpulkan mereka tuh unik sekali menurut beliau. Dan beliau sangat diberkati dan duduk manis dan melihat Roh Kudus bekerja. Jadi ketika sampai di sana pada awalnya yang menerima dia yang sebagai translate-nya itu, dia katakan begini, Pak, hari ini kita akan ibadah, oke? Mulai pagi bangun, oke. Udah kurang lebih jam 8, mau ke jam 9, beliau nanya, kapan kita ibadah? Di mana tempatnya? Lalu pendampingnya itu katakan, belum tahu. Siangnya begitu juga, kapan kita ibadah? Belum tahu. Sebelum sore, ditanya lagi, kapan kita ibadah? Belum tahu. Tempatnya di mana? Belum tahu juga. Lalu pada Daniel nanti bingung, ini ibadah model apa ini? Gitu kan. Tidak ada persiapan sama sekali. Lalu tiba-tiba sebelum jam 6, langsung beliau disampaikan bahwa, ayo cepat kita mau pergi ibadah. Beliau juga ikutan. Siap-siap langsung mereka berjalan. Mereka naik bis dan turun di satu taman. Lalu mereka beribadah di situ. Mereka datang, kurang lebih itu 20 orang. Jadi di masa itu ada aturan tidak boleh berkumpul lebih daripada 20 orang. Kalau lebih itu ditangkap, dianggap mau bersekongkol, ada pemufakatan jahat untuk melawan pemerintah. Dan berkumpulnya tidak lebih dari 30 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 20 orang, tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan ketika mereka sampai, mereka beribadah, mereka lakukan seperti para murid-murid di gereja mula-mula. Ya, mereka saling mengenal satu dengan lainnya, karena mereka berkumpul pun kebanyakan tidak saling mengenal. Lalu mereka saling mengenal, saling menanyakan kabar demi kabar, lalu mereka saling mendoakan, saling menguatkan. Lalu sebelum 30 menit mereka bubar pulang. Dalam perjalanan pulang, lalu beliau tanya, kapan kamu dapat kabar tentang berkumpulnya di taman ini? Lalu dia katakan, oh iya, tadi sebelum jam 6, Roh Kudus katakan bahwa kamu pergi ke taman, ada satu bangku hijau di taman. Jadi mereka itu, Roh Kudus katakan bahwa ada satu bangku hijau, disitulah orang-orang datang dan duduk di situ beribadah. Jadi seperti itu. Jadi beliau sangat terkagum-kagum. Memang beliau selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, tapi tidak sedetil seperti mereka ini. Sehingga beliau sangat terpana dan mereka pikir ini luar biasa Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus hanya katakan bahwa pergi di suatu taman, di taman ada bangku warna hijau, bangku panjang, dan situ ada orang-orang yang duduk bersiap untuk beribadah. Besoknya begitu lagi, dibangunkan pagi-pagi jam 2, pergi ke di pinggir sungai, di bawah jembatan, mereka berkumpul di situ lagi. Jadi semua orang yang datang itu berkomunikasi, karena waktu itu kan gak ada handphone. Di rumah pun, handphone rumah itu pun orang-orang tertentu. Tidak semua orang memiliki handphone rumah, telepon rumah. Jadi Roh Kudus berbicara kepada semua orang yang mau datang untuk beribadah itu dengan cara berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah, hari-hari ini kita juga bisa lakukan hal yang sama. Walaupun tidak dalam tekanan, tapi kita bisa berkomunikasi. Dalam hal-hal yang kecil, Roh Kudus akan membuat kita kagum bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kalau saya tidak seperti orang lain yang mendapat suara atau intuisi dari Roh Kudus atau apa lagi, penglihatan-penglihatan. Kalau saya hanya masih sebatas dalam mimpi ya. 1-2 kali saya pernah ngomong dengan Pak Jasa tentang mau bergabung dengan gereja pun saya sudah katakan saya begini-begini dan semuanya seperti itu ya. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tapi kita mau nggak berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ya, sebab Ia mau memimpin kita dan membawa kita dan menolong kita. Dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Seperti yang tadi yang saya umpamakan dengan Pastor Daniel Alexander. Saudara bisa buka di Google. Dia sangat memberkati banyak orang. Dan inilah cara Roh Kudus bagaimana supaya kita benar-benar hidup dengan Dia. Kita benar-benar bergaul dengan Dia. Kita benar-benar mau dituntun oleh
Roh Kudus atau Roh kebenaran ini, sehingga perjalanan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, di dalam seluruh kebenaran ini begini saudara, ada satu hal lagi. Mengapa dia katakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Apakah kebenaran itu satu jenjang atau satu proses? Iya. Kita lihat bahwa kalau perjanjian lama atau hukum Taurat, itu selalu mengatakan segala sesuatu itu yang terlihat dan bisa dibuktikan. Ya, misalnya, ya, hukum Taurat katakan jangan membunuh, itu yang bisa terlihat. Jangan berzina, itu yang bisa terlihat. Misalnya lagi, jangan menceraikan istrimu, itu yang terlihat. Jangan bersumpah palsu. Tetapi ketika kita ada dalam hukum yang baru, hukum kasih yang Yesus ajarkan adalah sangat lebih dalam. Makanya itu dikatakan di dalam seluruh kebenaran. Makanya kebenaran itu akan lebih dalam mengajari kita tentang kebenaran. Karena dia akan membawa kita lebih dalam menyelami kebenaran itu. Kalau hukum Taurat katakan jangan membunuh, dia katakan begini, hukum kasih. Engkau membenci saudaramu saja, engkau sudah membunuh dia. Kalau dikatakan engkau jangan berzina, hukum kasih katakan setiap orang yang memandang perempuan saja dan menginginkannya, dia sudah berzina. Itu lebih dalam, yang tidak terlihat, yang bisa dilihat oleh mata. Ya, hukum Taurat katakan kamu bisa menceraikan istrimu, tetapi hukum kasih katakan tidak boleh menceraikan istri. Bersumpah palsu bisa, atau kita bisa bersumpah demi apapun, tapi hukum kasih katakan jangan bersumpah demi apapun. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar katakan ya kepada ya, atau katakan tidak untuk yang tidak. Lalu hukum Taurat katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi hukum Taurat katakan kamu harus mengampuni. Jadi lebih dalam. Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi segala sesuatu yang tidak terlihat, itulah proses atau tugas Roh Kudus untuk memberitahukan kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Sehingga kita bisa setiap hari bisa melihat dan mata kita terbuka kepada hal-hal kebenaran itu. Jadi Roh Kudus itu sifatnya mendidik, ya, supaya hidup kita bisa teratur. Dia juga memperbaiki, memulihkan masa-masa yang hilang. Ya, masa kecil kita yang hilang, masa kecil kita yang hancur, masa remaja kita yang hancur, masa muda kita yang hancur, keluarga kita yang hancur, dia akan membawa kita dan memulihkan kita, memperbaiki kita, sehingga kita mengalami pemulihan. Di dalam masa-masa yang hancur itu, masa-masa yang sudah hancur itu, dia akan membawa kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang baru. Dia akan membawa kita hari demi hari, sehingga kita dipercayakan kepada satu hal dan hal yang lainnya. Itulah fungsi roh kebenaran itu, sehingga kita bisa terbuka. Dan ketika dia membawa kita naik dan naik dan naik, itulah penghargaan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Sifat dosa itu bukannya membawa kita naik, tapi membawa kita hancur. Dia akan membinasakan kita. Tetapi roh kebenaran itu dia akan membawa kita naik, 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 dan naik. Itulah yang kepercayaan yang Roh Kudus berikan. Yang tadinya kita tidak bisa meraihnya, tapi kita bisa mencapainya dengan roh kebenaran itu sendiri. Yang berikutnya, kita harus tahu ketika kita ada bersama-sama dengan roh kebenaran, ketika roh kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, ya kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, kalau orang bebal itu saudara, sukar menerima didikan. Orang yang sukar untuk menerima teguran. Tapi Roh Kudus mau, Tuhan mau kita hidup seperti orang arif. Yang penuh dengan kesabaran. Memahami segala sesuatu, hidup dengan bijaksana, dan mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena memang kehidupan manusia semuanya dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu kita harus sadar ketika kita mengatakan bahwa hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, ya kita harus bagaimana memposisikan hidup kita. Jangan seperti orang bebal. Yang tahu tentang Roh Kudus,
tapi tidak mau mempergunakan, tidak mau hidup bersama-sama, mengkoneksitaskan hidup kita dengan Roh Kudus. Terkadang saya dibuat kagum ya oleh Roh Kudus. Terkadang itu hal-hal yang kecil. Oleh karena itu saudara, sifat kita pelupa bahwa Roh Kudus ada. Tapi ketika saya ingat dan saya bertanya, seketika itu juga Roh Kudus bisa sampaikan apa yang saya lupa, apa yang saya tidak ingat. Dan Roh Kudus itu mengingatkan saya, oh iya ya, seperti itu. Jadi kita harus memperbiasakan diri bagaimana hidup sebagai orang yang arif mempergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Jangan kita mendukakan Roh Kudusnya Tuhan. Ini penting bagi kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari-hari penyelamatan. Hidup kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari hiduplah sebagai orang-orang yang hidup dengan jaminan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Ketika kita tahu, kita sadar diri bahwa kita ada bersama-sama dengan Roh Kudus, maka kita bisa melangkah dengan tuntunan Roh Kudus. Kita juga tidak melangkah dengan pikiran kita, tetapi kita melangkah dengan pikiran Roh Kudus. Itulah yang membawa kita. Saudara, mendukakan Roh Kudus bukan berarti berdosa terhadap Roh Kudus, itu berbeda. Mendukakan Roh Kudus itu sama seperti kita ada dengan orang tua kita, tapi kita tidak menghargai dia. Ya. Tapi kalau berdosa terhadap Roh Kudus itu kita menolak semua. Kita menolak semua firman Tuhan, kita menolak semua hal-hal yang datang dari Tuhan, itu kita menolak. Kita tidak mau menerima firman Tuhan. Nah, itu namanya berdosa terhadap Roh Kudus. Tapi kalau mendukakan, itu Roh Kudus ada, tetapi kita tidak peduli. Saya kasih contoh. Suami istri misalnya lagi berjalan, lalu tiba-tiba suami itu tanpa sadar, dia melihat wanita cantik yang sementara lewat. Nah, itu berarti dia mendukakan istrinya. Ketika istrinya melihat, kok ada saya di samping, tapi kamu kok tidak menghargai saya. Kamu mendukakan hati saya. Nah, itulah cara bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Jadi kita harus sadar bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, supaya langkah kita tidak mendukakan Roh Kudus, tapi menyenangkan Roh Kudus. Hidup kita memberkati Tuhan dan memberkati sesama, dan Tuhan merasa terberkati oleh cara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.